Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fadli selaku dosen pengampu mata kuliah fisika dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Faradila dan teman saya Hidayatul Uma akan menjelaskan apa itu listrik statis dan bagaimana penerapan dari listrik statis itu sendiri. Untuk itu, sebelum penerapan listrik statis, kita harus mengetahui apa itu listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang perpindahan arusnya terbatas, bersifat lemah atau sementara atau diam. Sebagai contohnya adalah ketika balon yang digosokkan ke rambut dan rambut itu bisa menempel kepada balon. Contoh selanjutnya adalah penggaris yang bisa menarik tisu ataupun kertas sehingga dia bisa menempel ke penggaris tersebut. Contoh selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu petir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai listrik statis secara mendalam, apakah kalian tahu siapa penemu dari listrik statis? Kalau kalian belum tahu, jadi penemu listrik statis adalah Thales ya. Thales di mana sekitar tahun 600 sebelum Masehi itu dia menemukan batu alam yang mampu menarik benda-benda yang terbuat dari besi yang hingga sekarang itu disebut dengan magnet. Lalu dia mengembangkan selalu bereksperimen sehingga dia menemukan satu titik pada kesimpulan bahwasanya jika amber digosok dengan wol akan menarik serpihan cahaya. Dari hal ini, kenapa amber itu dari bahasa Yunani adalah elektron dan membawa muatan listrik atau listrik statis yang seperti umumnya yang digunakan saat ini. Jadi singkatnya Thales adalah disebut bapak penemu listrik statis hingga sekarang yang kita kenal. Pada video kali ini kita akan mempraktikkan mengenai penggaris yang mampu menarik tisu. Nah, ini kita buktikan ya apakah dia merupakan listrik statis ataupun tidak. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan pertama adalah tisu dan kedua adalah penggaris. Yang ketiga adalah kertas untuk nanti ya, kertas kufus yang untuk menggosokkan dengan penggarisnya. Terus yang terakhir adalah tisu disertai dengan piring. Nah, tisunya ini berupa serpihan ya, untuk mempermudah. Langkah pertama yaitu gosok penggaris dengan kertas yang sudah kita sediakan tadi sampai kira-kira penggarisnya agak panas, ya tangan kita juga panas. Nah, lalu kita coba kita lihat. Nah, di sini tisu tadi sudah mulai tertarik. Nah, sudah tertarik ke atas ya, bisa kelihatan dari video ini. Nah, coba lihat. Sudah mulai terlihat, kita buktikan lagi dengan kita gosok-gosokkan lagi. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, itu tisunya sudah mulai tertarik dengan penggaris. Nah, coba kalian sendiri. Nah, apakah kalian tahu ini kenapa bisa terjadi? Nanti kan jika saya jelaskan di slide terakhir bahwasanya alasannya ini kenapa terjadi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan apa? Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu positif dan negatif, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris digosokkan pada kertas, elektron dari kertas berpindah pada penggaris, dan akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron, dan jadi muatan negatif. Jadi ketika penggaris plastik didekatkan pada potongan tisu itu tadi, yang bermuatan negatif, maka pada tisu itu akan menjauhi penggaris. Sisi tisu yang dekat dengan penggaris maka menjadi bermuatan positif, sehingga potongan tisu akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, tarik-menarik itu yang merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Selama tisu menempel pada penggaris, terjadilah perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada penggaris dan potongan tisu sama, kedua benda saling tolak-menolak dan melepaskan diri. Akibatnya tisu terlepas dari penggaris. Dari praktikum yang sudah kita lakukan, kita bisa mengetahui bahwasanya sisir yang sebelum digosokkan kepada kertas tadi, dia dalam keadaan diam, tapi sisir yang sudah digosokkan di rambut, keadaan kertas bergerak atau bisa tertarik. Sehingga apa? Sehingga dari praktikum ini kita bisa mengetahui bahwasanya gejala listrik statis itu pasti akan terjadi dengan adanya faktor-faktor yang sudah kita jelaskan di awal tadi, dan bahwasanya peristiwa transfer elektron dari satu benda ke benda lain juga sudah terbukti. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.